Shalom Bapak Ibu, saya ucapkan selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Saya ingat satu ayat yang salah satu ayat terpendek di Alkitab, dicatat di Yohanes 11. Dikatakan maka menangislah Yesus ya. Mengapa Yesus menangis? Di Yohanes 11. Apakah Tuhan Yesus menangisi Lazarus? Tidak. Tuhan Yesus tahu Lazarus hanya tidur. Ya. Walaupun saudara-saudaranya berkata, Tuhan datangnya kok telat. Ya. 4 hari yang lalu sudah dikubur. Berarti baunya sudah busuk, sudah keluar belatung, sudah telat. Tapi bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Kok diam? Amin. Bagi Tuhan tidak ada kata apa? Terlambat. Pertolongan Tuhan kelihatannya lambat dan tidak pernah terlalu cepat. Tuhan menolong kita tepat pada waktunya. Amin. Apa yang membuat Yesus menangis? Kemungkinan dua hal ini. Yang pertama, Tuhan Yesus menangisi kebodohan Maria dan Marta yang tidak mengerti akan kehendaknya. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan siapa yang percaya kepadaku, kata Yesus, tidak akan mati untuk selama-lamanya. Dan Tuhan tanya, kamu percaya enggak? Ya Tuhan, saya percaya engkau akan membangkitkan dia, Lazarus, nanti pada akhir zaman. Ini kebodohan Marta dan Maria. Dia tidak tahu, mereka tidak tahu akan kehendak Tuhan. Karena Yesus ingin membangkitkan Lazarus itu kapan? Nanti atau sekarang? Sekarang. Saya mau katakan hari ini Tuhan mau memberkati kita yang hadir di sini sekarang. Bukan nanti, bukan. Ya, seringkali kita begitu bodoh seperti Maria dan Marta. Yang kedua, Yesus menangis karena Yesus mengerti betapa beratnya perasaan Maria dan Marta yang ditinggalkan oleh saudaranya yang dicintai. Berpisah dengan orang yang dicintai itu ringan atau berat? Berat, ya, saudaraku. Dan Yesus ingat sebentar lagi Tuhan Yesus akan meninggalkan murid-muridnya. Dia akan naik ke surga. Jadi saya gandingkan ini ya. Mungkin saudara tanya, Pak Sam ini tengahnya kenaikan Yesus kok khotbah Yesus menangis. Karena ini berkaitan, ya. Yesus merasakan murid-muridnya akan sedih banget. Mereka akan susah. Bayangkan sudah 3,5 tahun mereka hidup bersama Yesus. Be with Jesus. Ya, hidup bersama Tuhan Yesus setiap hari. Pergi kemana, makan bersama, ya, istirahat, kerja bersama. Sekarang tahu-tahu, hilang. Wah, sedih. Ya. Nah, Yesus tahu murid-muridnya akan kehilangan. Sebab itu Tuhan Yesus berkata, aku akan mengirimkan penolong yang lain. Yaitu Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kamu dan aku menjadi satu. Ya. Kalau Yesus gak naik ke surga, Yesus adanya ada di Israel ya hari ini. Misalnya dia tinggal di Bethlehem, Gang Buntu nomor 57. Misalnya Bethlehem Gang Buntu 57. Misalnya ini. Wah, kita harus berbondong-bondong pergi ke sana. Tadi Bu Depi Basir aja saksi. Wah, mau berangkat ditunda terus. Mau berangkat lagi Israel balas serangan. Berapa ratus, ya apa, saya lupa dari istilah-istilahnya. Ya. Wah, kita mesti keluar uang. Menjual semua yang kita miliki untuk beli tiket. Untuk urus paspor. Urus visa. Murah atau mahal?
untuk tukar uang kita dengan apa? Uang Israel itu apa? Rial ya. Apa? Waduh. Kita harus tinggalkan pekerjaan kita. Sampai di sana pun belum tentu ketemu Yesus. Kalau Yesus tidak naik ke surga, saya yakin followernya kira-kira berapa? Followernya. Halo, saudara punya follower kan? Orang terkenal punya follower. Ya, Yesus kira-kira followernya berapa? Kira-kira aja, jawab. Hah? Miliar, betul. Tepuk tangan buat Yesus, pasti miliar. Orang Kristen Katolik aja, berapa miliar satu dunia ini, seluruh dunia? Lebih dari 2-3 M ya, katanya. Lebih ya, miliar. Orang, bayangkan tuh semua pasti penggemarnya Yesus. Followernya pasti yang mau ketemu Yesus sedikit atau banyak? Antrinya pendek atau panjang? Waduh, belum tentu bisa ketemu Yesus. Bersyukur Yesus naik ke surga, saudara tutup mata, saudara bertemu Yesus. Amin. Kalau Yesus tidak naik ke surga, dia nggak bisa masuk dalam hati kita. Sekarang Yesus ada di mana? Bilang, ada di mana? Di hati saya. Dia naik ke surga, dia ada di hatimu. Dia ada di hatiku. Tepuk tangan buat Yesus. Yesus di sini. Mari masuk. Apa? Mari masuk. Masuk hatiku. Ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Gak usah jauh-jauh ketemu Yesus, gak usah repot-repot, gak usah buang ongkos, terlalu mahal. Tutup mata, Anda dan saya berjumpa Tuhan, berjumpa Tuhan Yesus. Amin. Yesus menangis ya. Jadi saya sampaikan ini karena berkaitan dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, hari ini saya akan, jadi penggabungan kita dengan Tuhan itu karena kuasa Roh Kudus. Yohanes 14, Yesus ngajar Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Yohanes 16, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Lihat Yohanes 15 ayat 7. Di tengah-tengahnya. Coba baca, Yohanes 15 ayat 7. 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku, ini suatu penggabungan. Ya, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan ini penggabungan terjadi karena kuasa Roh Kudus. Yohanes 14 Roh Kudus, Yohanes 16 Roh Kudus, Yohanes 15 ini penggabungan. Ya, kalau dulu istilahnya ABRI itu manunggal dengan rakyat. Ya, menjadi satu. Nah, kita dengan Tuhan. Mana mungkin toh? Tanpa Roh Kudus gak bisa. Kita di dalam Tuhan. Kamu di dalam aku. Berarti yang kelihatan siapa? Halo? Kamu di dalam aku. Berarti yang kelihatan siapa? Yesus. Orang lihat kita lihat Yesus. Firmanku diam di dalam kamu. Berarti yang keluar dari mulut kita apa? Firman. Kok hatinya penuh dengan sinetron ya? Korea, ya, drakor. Apa drakor? Mulutnya, kamu tahu Lee Min Ho? Itu mirip sama Go Hong Lim. Siapa Go Hong Lim? Pak Sam. Mirip Lee Min Ho dengan Go Hong Lim. Ini contoh aja loh ya. Kemana cerita? Lee Min Ho begini, Go Hong Lim juga begini misalnya. Kalau hatinya ini nggak seneng sama mertua, mulutnya kemana-mana cerita sama siapa? Cerita tentang apa? Aduh, mertuaku ini repot loh ya. Tuwek gak mati-mati. Ya, tak ombeni konedin samplek loh. 4 tak lebokno isi urip ae. Ya. Saudara nggak senang sama si A itu kelihatan. Saudara senang sama si A juga kelihatan. Mulut ini keluar terus. Firmanku di dalam kamu, otomatis firman yang keluar.
Ada orang ya, bukan pendeta, dikit ngomong firman, teman saya. Wah, ini pekerjaan Roh Kudus itu. Banyak kali kita nggak penuh Roh Kudus, tapi Roh Kudus. Kita nggak penuh Roh Kudus, tapi penuh Rokok Kudus. Ya, oke. Hari ini saya akan menunjukkan Yesus naik ke surga, murid-murid kehilangan kan? Sampai ngeliat terus ke atas. Loh, Yesus mana ya? Loh, kok nggak ada ya? Ya, saudara-saudaraku. Sampai malaikat bilang, hei orang Galilea, ngapain kamu lihat terus ke atas? Yesus yang naik ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama. Jadi caranya nggak beda, caranya similar, sama, ya. Jadi waktu dia naik ke surga, yang menyaksikan adalah murid-muridnya. Siapa yang menyaksikan? Pasti ketika dia datang kembali, caranya harus sama. Yang nyambut harus murid. Karena sama. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi murid? Tuhan memberi amanat agung, Matius 28. Pergilah kamu, apa katanya? Jadikan semua bangsa murid. Pergi, artinya jangan di kandang terus. Jangan jago kandang, keluar. Pergi itu, doakan saya dengan Bu Lani. Besok saya ke Batam, KKR di Batam. Ya Bu Lani wanita, saya umum. Di salah satu convention besar di Nagoya, di Batam. Bukan Nagoya, Jepang, bukan. Ya. Sabtunya pulang kok, minggunya kan saya di sini. Ada Bu Debbie Basir, juga ada Pak Sam yang khotbah. Ya. Kemarin kita dari Pare, doakan saya tunjukkan 24 kita diminta KKR di Solo. Solo asli bukan Solo kodok, saudara. Solo beneran ini. Ya, hamba-hamba Tuhan minta kita berkati mereka. Oke, siap, nggak apa-apa. Ya, kita mesti keluar, jangan jago kandang. Halo, amin. Pergi itu artinya keluar. Saya mau berpartisipasi silakan. Masih ada kesempatan. Selama ada kesempatan, gunakan. Jangan dengar tahu, udah ya nggak mau berpartisipasi, keliru mestinya. Ini diadakan, ini Tuhan masih membuka kesempatan. Katakan amin. Ada waktunya kesempatan ditutup, Anda mau berbuat nggak bisa. Ya, seperti teman saya tahu gereja ini lagi bangun. Teman saya nih, dia nggak mau tahu. Dia biarin. Satu kali dia tergerak datang, Pak Pendeta, saya pengen nyumbang. Pak Pendeta bilang sudah selesai. Loh, dia nangis. Masa saya nggak diberi kesempatan? Loh, sudah berapa bulan diberi kesempatan? Sekarang sudah finish. AC semua sound system sudah selesai, sudah lunas. Dia meraung-raung seperti Esau yang kehilangan hak dia meraung-raung, bukan nangis biasa. Coba beri saya kesempatan, sudah nggak ada. Wah, nyesel ya. Jadi mestinya kalau ada ini kok ada terus lagi, ini masih dibuka kesempatan. Jangan cuek, jangan bilang nggak usah, biarin. Jangan ya. Selagi ada kesempatan tidak selamanya ada. Pintu kesempatan akan tertutup buat kita kalau kita tidak mempergunakannya. Saudara, murid, Tuhan mau kita jadi murid itu benar, bukan jadi Kristen biasa, Kristen yang dimuridkan. Ya, tandanya murid apa? Mau diajar dan mau belah. Yesaya 50, beri aku telinga seorang murid. Ya, tandanya murid itu apa? Kata Yesus, Yohanes 13, kamu harus saling mengasihi. Saling apa? Berat ini. Kelihatannya gampang. Ya. Itu Mazmur 133. Coba ayat 1 sampai 3 bunyinya apa? Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Coba tampilkan. Ya. Coba tampilkan. Sebentar, saya minta tonnya, jangan divariasi ton. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya
bila saudara sambil jalan itu rukun bersama seperti minyak di jalan ya selanjutnya. Ganggut dan jubahnya turun seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Apa janjinya? Sebab kesanalah Allah agar berkat-berkatnya kehidupan hidup selama. Berkat kenapa nggak dicurahkan? Karena Anda ki tukaran tok ae. Hah? Gue geran terus ae. Mangkano tidak ada berkat yang dicurahkan. Kon mbek dulurmu jahat. Mbek koncomu jahat. Ini loh penyebabnya. Saya lihat orang jahat mbek dulure. Berkatnya mandek, saudara. Saya cinta saudara-saudara saya. Saya diberkati luar biasa. Bener ini, tepuk tangan buat Tuhan. Saya diberkati. Anak-anak saya diberkati. Rukun sama saudara, rukun sama orang. Gak ono geger-geger. Pak Sam kok ngamuk loh? Aku ngamuk, aku biasa. Pemimpin harus marah kalau nggak benar. Yesus aja lihat bait suci dibuat gak karuan, Yesus diam atau ngamuk? Ngamuk Yesus, dicungkir balik semua. Kalau gak benar ya ngamuk. Nah, aku gak ngamuk lah, rusak gereja ini. Hah? Saya nggak marah ketok nggak bener lah, jebol gereja ini nanti nggak berkenan, rusak nanti. Jadi tempat mesum gereja ini. Tapi saya harus tegas keras kalau memang harus keras. Ya, tapi saya mengasihi, saya rukun, saya damai. Saya diberkati. Amin. Tuhan perintahkan berkat. Jadi saya berkata ya, satu ayat paling susah dilakukan itu Ibrani 13 ayat 1. Coba baca. Ibrani 13 ayat 1. Bunyinya apa? 2, 3. Wangel iki lho. Ambek dulurmu iki lho, Esau sama Yakub ya. Sak dulur kembar lagi. Di gereja ini paling susah. Namanya bersatu, rukun. Saya khawatir Anda bukan murid kalau nggak bisa mengasihi. Tanda mengasihi, tanda murid itu saling mengasihi. Saya harap ya, ayo diselesaikan. Kalau ada nggak enak hati, sakit hati, yuk coba diterus-terus nota. Nanti gak iso nyambut Tuhan loh. Tuhan datang gak bisa nyambut Anda, karena Anda bukan murid. Murid itu saling Dulu ada lagu gereja lama ya, saya ingat. Rukun cinta satu sama lain. Itulah maunya Tuhan. Oh Bapak ini memang senior saudara. Lagu ini kuno loh ini. Zaman doeloe iso. Ciamik ini. Rukun cinta satu sama lain. Itulah maunya Tuhan. Loh ya. Oke. Nah Yesus malaikat berkata dia akan datang kembali. Dengan cara yang sama. Untuk apa dia datang kembali? Ada 3. Saya akan bahas sedikit. Saya lompat ya. 1. Dia datang kembali untuk menjemput kita. Ini penjemputan pertama. Datang kembali untuk apa? Menjemput. Kita mau dijemput loh. Saudara kalau mau dijemput mesti apa? Kok sore tak jemput kan ya 4:30. Harus apa? Siap. Sebelum 4:30 ya jam 4 sudah siap. Ya. Aku naik untuk menyediakan apa? Tempat rumah bagimu. Jika sudah selesai rumahnya, aku akan Jadi kapan dijemput? Kapan? Kalau rumahnya sudah selesai. Jadi orang kalau rumahnya sudah selesai ya, biar sehat dijemput. Ayo mulai pulang, tak apa-apa, omamu semari. Sehat seger buger, tahu-tahu berangkat. Tapi kalau rumahnya belum selesai ya, biar sakit parah, kritis, koma. Tapi gak titik-titik saudara, koma terus. Karena rumahnya belum selesai.
Saya ingat waktu papa saya sakit ya. Saya punya adik itu kawin sama orang Vancouver, Kanada. Ya, adik saya itu ajak papa saya ke kutub, ke Alaska waktu itu. Papa mama saya aja yang dipanggil. Oke, pulang. Rupanya kecapean atau apa saya nggak jelas. Toto hampir mati. Ya, di pesawat kata itu ditidurkan kasih pertolongan, didaratkan mendarat darurat di Hong Kong. Memang katanya harus ke Hong Kong ya, tapi itu sampai ambulan katanya mama saya, weng, papa saya langsung dilarikan. Saya waktu diberitahu ya, papa saya itu sakit, saya cuma doa, Tuhan semoga rumah papa saya belum selesai. Kalau sudah selesai mati dia, pasti. Tuhan tolong Tuhan. Lek wis mari tolong renovasiin lagi Tuhan. Saya sampai doanya begitu. Tolong lek wis mari renovasi Tuhan, renovasi. Bapak saya itu berkali-kali ya, dulu sempat sekali itu waktu itu sudah mau meninggal juga. Tengahnya buang air di kamar mandi, totok keluar pakai celana dalam lari-lari. Telanjang dada loh, lari-lari. Saya pikir loh, ini apa ini papaku ini? Kok gak biasa gitu ya. Kita tanya, apa enggak jawab, saudara. Dia panggil lo. Itu om di depan, Om Peter itu, tetangga. Ya, waktu dipanggil, om ini ngerti dia. Golek no ayam kampung, ayo parut no. Jahe, parut no. Ya jahe. Langsung ayamnya datang, ayam kampung itu. Tanpa dibubuti ya, cuma dibelek tengahnya, ditempelkan dadanya papa saya. Cep, disedot, angin duduk, cungfung. Shoot. Ini mati seketika ayamnya. Darahnya nggak ada yang netes. Wah ini pengobatan memang cungkuok ya. Memang ini pengobatan tradisional. Pakai ayam kampung. Kalau enggak telat dikit papa saya lewat. Karena kram. Dari bawah ini kram. Mungkin sekarang tuh grek gitu. Ya, nggak nututi ya hilang. Wah rumahnya ya renovasi ini bolak-balik saudara. Kalau sudah selesai jadi saudara saya yakin ya rumah kita di sorga itu sudah disediakan. Dalam rumah Bapakku banyaklah tempat. Tuhan sediakan rumah bagi kita. Jadi kalau rumah di sorga aja Tuhan siapkan. Yakinlah rumah di Surabaya Tuhan siapkan buat saudara. Ada yang belum punya rumah di Surabaya? Ya, Pak, aku masih tinggal di perumahan Mertua Indah. Nunut, ya. Pak, saya ini kontraktor. Setiap tahun pindah kontrakan. Percayalah, lewat kenaikan Yesus ke sorga, Tuhan janji sediakan rumah buat saudara. Bukan di sorga saja, di dunia. Amin. Percaya? Saya yakin ya rumah di surga ini bentuknya tidak sama. Satu dengan yang lain. Jadi ini bukan kayak rumah proyek. Ya, BTN gitu. Seragam podo, bentuk jendelone, bentuk pintu. Oh enggak. Enggak mungkin sama. Ya, modelnya, bentuknya Mengapa? Karena bahan-bahan untuk rumah kita masing-masing itu kita yang ngirim dari dunia. Kita yang ngirim, saudara. Saudara ini memberi persembahan, itu podo mbek ngirim. Kumpulkan harta di kasih 1.000 sama 100.000 kira-kira rumahnya api sing mana? Podo enggak? Hah? Podo enggak? Lek podo, aku yo saya lek kolektor 1.000 wae wis. Podo. Sing ngeki cepek jing. Rumahnya pasti beda. Itulah keadilan Tuhan. Loh, amin. Yang kerja lebih keras, rumahnya pasti lebih besar. Mobilnya pasti lebih bagus. Pasti. Tuhan bukan komunis. Kalau komunis sama rata, sama rasa. Dulu Om Antionya papa saya, Antionya mama saya itu pulang PP 10 di Cungkuok itu. Ya. Wah, susah. Dia sampai nyesel, ikut pulang tuh nyesel.
sana sampai suruh ngangkat tai kotoran manusia. Jadi kok dia lihat ya, sing kerja mbek gak kerja sepodo wis. Dikasih roti makanan dari Indonesia dibagi sak kampung sama rata, sama. Begitu komunis hancur, dicungkok baru kelihatan. Semua mobil supercar ada di Shanghai, ada di Beijing. Mbuh, duitnya mbiyen ditelen ndi ku mbuh. Mungkin didelik-delik no bawah tanah mungkin. Ya. Wah, runtuh. Komunis runtuh, nggak mungkin bertahan. Tuhan kita bukan komunis. Dia maha adil. Amin. Aku pendeta ya, kerja keras gini. Pendeta sih nggak kerja keras, pasti beda. Loh, kok nggak ada amin? Tepuk tangan buat Tuhan. Pasti beda. Situ saya bilang ya, saudara doa sama nggak doa, pasti Saudara kalau doa dan gak doa sama, saya milih gak doa kok. Kalau ke gereja dan gak ke gereja sami mawon, saya milih hari ini gak nang gereja kaya apa podo. Itu komunis. Ya, Tuhan kita tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita kirimkan. Itu ada ilustrasi ya, seorang bos. Dia dibawa malaikat ke surga. Dia tanya, Tuhan, rumahku di mana? Saya tak tunjuki rumahmu. Masuk no gang-gang itu. Cuili elek, dia nangis. Aduh, Tuhan, omaku kok ngene, Tuhan elek omaku ini. Rumah saya di dunia ini bagus, ada kolam renang loh. Ada ini, ada ini. Kok elek Tuhan? Terus dia tanya, loh Tuhan, iku oma apa iku? Omane sopo iku? Ciamik itu. Ya. Wah, bagus. Terus Tuhan bilang gini, itu rumahnya pembantumu, karyawanmu. Wah Tuhan, kok iso aku kalah? Tuhan bilang, ya, kon kolektamu, ambil kolektornya karyawanmu, agen kolektornya karyawanmu loh. Dia lebih sungguh-sungguh berdoa setiap hari, kon gak pernah sembahyang. Toto dia bangun dari tidur, dia nangis. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, aku diperingatkan. Ternyata mimpi, Tuhan ingatkan. Kon mojo kalah ambil bawaanmu. Iku ambil Tuhan gila-gilaan. Sungguh-sungguh itu. Setia itu. Ya, ayo saudara, Tuhan akan menjemput kita. Ini tujuan dia datang kembali. Penjemputan. Bilang. Jadi dijemput. 2, Tuhan datang kembali untuk mengganti semua yang kita belanjakan lebih untuk Tuhan. Ini untuk pengupahan. Semua bilang, untuk apa? Jadi pertama penjemputan. Tuhan datang loh ya, ini dia janji. Tuh Yesus itulah salah satunya. Yesus itulah apa? Satu-satunya. Saya pernah marahi persekutuan karena diganti salah satunya. Kok salah satunya? Ya Pak, soalnya no kampung Pak, toleransi ya. Satu-satunya kok gaya ya oh ya. Loh, kok iso ganti-ganti ngawur ya. Ojo salah satunya. Yesus itu penolongku yang sungguh. Dia berjanji kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahku besar di surga. Oh, puji Tuhan, katakan upahku besar di surga. Amin. Tuhan pernah janji kepada pemilik rumah penginapan di Lukas 10:35. Rawatlah orang yang terluka ini. Ini aku beri kamu 2 dinar. Jika kau belanjakan apa? Lebih, aku akan menggantinya waktu aku datang. Ini janji kedatangannya kembali untuk mengganti. Saudara ini melakukan untuk Tuhan lebih. Ojo khawatir. Lebih
lebih mengasihi Tuhan. Lebih. Harus ada lebihnya, jangan biasa-biasa. Ya, lakukan lebih. Oh, Lukas 10, coba baca ya. Lukas 10 ayat 35. Lukas 10 ayat 35. Saya ngelakukan untuk Tuhan lebih, Saudara. Yang punya Colgate itu, Palmolive Colgate itu ya. Perpuluhan dibalik kok. Dia 90% untuk Tuhan, 10% untuk dia. Dia lakukan lebih, gak melarat Saudara. Tambah soge. Songkuan ini. Ya. Sakeus bilang apa? Tuhan, kalau ada yang aku peras, aku bahkan separuh hartaku aku bagikan kepada orang. Separuh itu berapa persen? Separuh itu berapa persen? 10% angel kok, 50%. Ya, gak pernah ada cerita lalu Sakeus kolaps, pailit, semua barangnya disita, dilelang, gak ada. Tambah soge yo. Katakan amin. Ini firman ya, gak percaya ya wis, gitu loh. Ngene. Sampai gak percaya ya sudah. Gak usah berdebat soal firman. Saya gak mau diajak debat, gak wis. Opo gak wani, opo nih gak wani. Aku jadi pendeta 40 tahun, semua saya kuasai, tapi aku diajak debat, aku gak mau. Kon gak percaya, ya sudah, lewat untuk kamu. Lukas 10 ayat 35. Ayo baca. Lukas 10, 35. 2, 3. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik rumah penginapan itu. Katanya, rawatlah. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu. Saudara percaya? Ya wis, terjadi kalau saudara percaya. Tuhan ganti. Ya, saudaraku, Tuhan janji apabila gembala agung datang, ya, dia disebut gembala agung. Dia akan memberi engkau mahkota. Diberi apa saudaraku? Bagi orang-orang yang mau ikut menggembalakan domba-domba Tuhan. Ya, tim penggembalaan gereja ini akan diberi Tuhan mahkota kemuliaan. Tuhan bilang toh, jika engkau mengasihi aku, Petrus, apa katanya tugasnya? Gembalakan domba-domba. Tidak harus jadi pendeta kok, enggak. Dengan bibir kita bisa mengembalakan jiwa-jiwa. Kita menghibur orang susah, kita menguatkan orang yang lemah, itu penggembalaan. Ya. Wahyu 2 ayat 10, bagi orang yang setia Tuhan beri mahkota kehidupan. Mahkotanya lain, bagi yang setia. Bagi yang merindukan kedatangannya, Tuhan sediakan mahkota kebenaran. Loh, mahkotanya macam-macam. Bukan satu, banyak mahkota. Nanti ada ayatnya tuh, banyak mahkota. Saudara merindukan kedatangan Tuhan? Ya, Tuhan aku rindu. Tuhan cepat datang. Itu diberi mahkota. Karena orang yang merindukan kedatangannya akan menyucikan dirinya. Pasti. Ya. 1 Tesalonika 2:19. Bagi orang yang memenangkan jiwa, diberi mahkota kemegahan. Jadi satu orang bisa pakai 4-5 mahkota. Pasti itu. Janjinya ya dan amin. Ya, akan diberi banyak mahkota. Semoga saudara mahkotanya banyak. Jangan nanti masuk surga kepalanya gundul. Ya, tidak pakai mahkota. Wah, eman ya. Lihat saya pakai mahkota dari surga karena rajin ke gereja. Loh, itu lagunya sekolah. Ayo baca Wahyu 19 ayat 12. Di kepalanya banyak mahkota. Wahyu 19 ayat 12. Mulai 11 ya, mulai 11. Wahyu 19. Lalu aku melihat surga terbuka. Semua baca. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama
yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan air. 12. Dan matanya bagaikan, dan di atas kepalanya terdapat, cukup, mahkotanya satu atau banyak? Setiap orang Kristen ya akan jadi seperti Yesus. Mahkotanya mahkota kemuliaan, mahkota kemegahan, mahkota kebenaran, mahkota kehidupan. Ya, semoga nanti waktu Tuhan datang semua akan diberi mahkota. Lakukan lebih. Semua bilang, lakukan. Lek nyanyi lebih keras. Loh, halo, amin? Lebih keras mestinya. Ya, saudara, ayo lebih sungguh-sungguh, lebih. Kalau kita lihat ya, apa yang dilakukan oleh Maria yang mengurapi kaki Yesus, itu dia melakukan lebih. Itu namanya dicatat setiap kali Injil diberitakan. Kenapa? Sesungguhnya dalam ibadah itu yang diminta hanya mencium kaki Tuhan. Cukup. Mencium kaki itu, cuma itu yang diminta oleh Tuhan sebenarnya. Baca Mazmur, ya, Tuhan nggak minta lebih, mintanya cuma disuruh mencium apa? Kakinya. Tapi lihat apa yang dilakukan Maria. Dia mencium kaki Tuhan. Satu, dia membasahi kaki Tuhan dengan air mata. Tuhan ngomong sama Simon, kamu tidak mencuci kakiku. Sebenarnya ini suatu tanda Simon ini tidak menyambut Yesus dengan hormat. Karena zaman dulu tamu itu kakinya dicuci. Saya pernah ikut gereja Advent ya. Dulu saya dicuci kaki sama gembalanya. Saya kaget saudara. Ya, karena kita nggak bisa ngelakukan itu ya. Nggak bisa. Orang Advent hebat. Luar biasa. Ya. Cuci kaki dengan air mata. Berarti air matanya sedikit atau banyak? Dia nangis. Ya. Lalu bukan hanya itu, dia menyeka kaki Yesus dengan apa? Kanebo. Aku lap kanebo kayak ngelapi mobil dicuci. Dengan rambut yang biasa dia pakai untuk memikat laki-laki. Rambutnya dikipat-kipat nong ini terus. Perempuan kan suka ngipat-ngipat no rambut. Sekarang dia pakai jadi lap. Apa lagi? Dia mengurapi kaki Yesus dengan dia lakukan lebih. Yang diminta cuma mencium. Coba Pak, mana ayatnya? Mazmur 2 ayat 11. Mintanya cuma ini, tapi dia lakukan lebih. Coba belajar ya. Lakukan lebih kepada orang tuamu. Lakukan lebih kepada istrimu, kepada suamimu. Terutama lakukan lebih kepada Tuhanmu. Halo, amin? Wah, hebat ya. Mazmur 2 ayat 11. Dia datang, kita akan dibales, diganti. Ayat 11, 2, 3. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan apa? Cium kakinya dengan, cuma ini yang diminta standarnya. Dia lakukan lebih. Dicium, dibasahi, dilap, diurapi. Wah, dahsyat. Dan yang ketiga, yang terakhir. Dia datang untuk apa? Ya, dia datang kembali untuk mengadakan pemisahan. Atau bahasa kerennya, aku akan memisahkan kambing dan domba. Wah, jelas ini. Kambing-kambing di sebelah kiri, domba-domba di sebelah kanan. Kepada kambing-kambing, masuklah dalam siksaan neraka. Dan domba-domba, masuklah kamu dalam kerajaan surga. Apa yang membedakan kambing dan itu? Jangan jadi Kristen kambing. Jadilah Kristen memang kadang-kadang beda ya. Dan jangan jadi Kristen dombing. Setengah domba, setengah kambing. Jangan. Jadilah Kristen apa? Domba. Bilang, jadi Kristen apa? Apa yang membedakan domba dan kambing? Yang membedakan ini, Matius 25 mencatat.
Domba-domba merasa tidak pernah berbuat apa-apa. Padahal ia banyak berbuat. Ini domba. Kristen domba ini. Beda dengan kambing ya. Kambing ini tidak berbuat apa-apa, tapi merasa sudah berbuat. Wah, repot ini. Merasa dia sudah berjasa. Padahal gak ada sama sekali yang dia lakukan. Ada orang di gereja yang merasa dia berjasa. Pak Sam gak ono aku, gak ono sing ngewangi. Wah ini Kristen kambing ini, saya khawatir. Nanti Anda akan ditaruh di kiri ini. Ya. Oh, sopo sing nyumbang lek gak aku. Sopo sing nyanyi lek gak aku. Sopo yang ini. Ini bahaya ini. Merasa berjasa. Kambing sudah berbuat tapi tidak merasa berjasa. Ayo baca ya. Saudara mungkin ada yang gak nangkep. Apa sih? Maksudnya yang mungkin Kristen lama sudah sering dengar tahu. Oh ya saya ngerti. Coba Matius 25 ya. Ini mumpung kenaikan Yesus. Saya harus terangkan ini saudara. Matius 25 mulai ayat 33. Ya sebentar lagi selesai. Ayo baca ayat 33. 23. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing. Ini polarisasi, pemisahan. 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang ini domba. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab, baca, ketika aku lapar kamu beri aku makan. Ketika aku haus kamu beri. Ketika aku seorang asing kamu memberi. 36, ayo. Ketika aku telanjang kamu memberi aku. Ketika aku sakit kamu. Ketika aku dalam penjara kamu. 37, maka orang-orang benar ini akan menjawab. Katanya, Tuhan, bila mana kami melihat. Jadi dia merasa, aku gak pernah kok lihat Tuhan lapar. Kapan? Dan kami memberi engkau makan. Atau haus, kami memberi engkau minum. Bila manakah kami melihat engkau orang asing dan kami memberi engkau, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian. 39. Bila manakah kami lihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami, ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka. Aku berkata kepadamu, sama-sama sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk yang paling hina ini, kamu telah. Jadi sudah berbuat dia, tapi merasa, kapan ya Tuhan ya? Rasanya aku gak pernah loh nulungi Tuhan. Kamu sudah melakukan. Tapi lihat ayat 41, 23. Dan ia akan berkata juga kepada kiri, kambing ya. Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. 42. Sebab sama ini, ketika kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus kamu, ketika aku orang asing kamu tidak memberi, ketika aku telanjang kamu tidak memberi aku, ketika aku sakit dan dalam penjara kamu tidak. 44, lihat. Lalu mereka pun akan menjawab, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak apa? Dia merasa saya udah melayani kan. Saya kan udah berbuat. Dia merasa dia sudah melakukan. Ayat 45. Maka ia akan menjawab mereka. Aku berkata kepadamu. Semua baca, sesungguhnya tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini. Kamu tidak. Dan mereka ini akan masuk ke dalam siksaan yang. Tetapi orang benar itu ke dalam. Yang kedua, Tuhan akan memisahkan gandum dan lalang. Pemain musik, singer, song leader naik. Gandum dan lalang akan Matius 13 itu. Nanti sudah bisa baca ayatnya. Ya, Tuhan tidak mau kita jadi lalang. Tuhan mau kita jadi
gandum. Apa bedanya gandum dan lalang? Sebenarnya lalang itu gandum tapi kosong. Gandum tapi nggak ada isinya. Saudara, ayo kita isi hidup kita ini. Dengan apa? Dengan Tuhan. Dengan firman. Ya. Kita renungkan firman-Mu siang dan malam. Kita isi ya. Isi terus. Supaya kita jadi kalau kita nggak ngisi ya, kita kosong nanti. Kita jadi ayat penutup kita baca Matius 13 mulai ayat 29. Kita perlu baca ayat-ayat ini. Semua baca ya, yang di mimbar bisa ikut baca lewat TV ya, monitor itu. Ayo baca Matius 13 supaya nggak ada yang jadi lalang. Semua jadi gandum dan akan dituai oleh Tuhan. Dibawa ke gudangnya Allah. Katakan yes. Ayat 29. Kita baca ya. 2, 3. Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu akan ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. 30. Biarkan keduanya sampai waktu. Jadi biarkan segereja, sepelayanan. Padahal di pelayanan ini ada yang lalang, ada yang gandum. Biarkan aja. Nanti kalau kamu nyabut yang jelek, yang bagus, katut, kecabut, ojo. Kon ketokno wong elek ya. Kok sing apik kelok katut. Biarkan aja, Tuhan bilang. Tapi semoga ya di gereja ini enggak ada. Semua gandum. Semua gandum. Enggak ada yang lalang. Amin. 30. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkan dahulu, ikatlah berbekas-bekas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Amin. Semoga semua jadi domba. Semoga semua jadi gandum.